Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasanya kita akan berdoa dulu, ya. Mayuni, Eri Mayuni, semua masuk ya? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada. Sebelum kita lanjutkan pelajaran sekarang ini tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW, mari kita kaitkan. Mari ingat pelajaran kita yang minggu lalu. Ingat ya? Apa pelajaran kita minggu lalu? Misi apa tujuan misi dakwah Rasulullah SAW? Mengajarkan ketahui tangan buat tangan kita. Hari kita belajar tentang misi dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mengajarkan ketauhidan, kemudian menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, merubah perilaku jahiliyah, ya. Dan kemudian ada tantangan dan rintangan yang dihadapi Rasulullah di saat dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu tantangan dan rintangannya? Ada yang tahu? Ada siapa? Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya kita akan belajar inti pelajaran kita hari ini. Kondisi dasar yang akan kita pelajari adalah menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, mendeskripsikan strategi. Strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ya, hari ini adalah satu, memahami pola dakwah Rasulullah SAW. Kemudian menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengidentifikasi keberhasilan Nabi dalam berdakwah di Mekah. Kemudian apa kaitannya? Apa kaitan misi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan perkembangan dakwah sekarang? Apa hubungan dakwah dulu dengan sekarang? Ya. Selanjutnya ini yang kita akan bahas sekarang. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian menjelaskan misi hikmah misi dari Nabi Muhammad SAW dengan perkembangan dakwah sekarang. Item-item itu kita akan pelajari dan bahas hari ini dengan cara membagi kelompok. Nah, kelompoknya sekarang kita akan bagi menjadi 4. Yang cowok jadi 2, yang cewek jadi 2 kelompok. Ya, kita akan membahas tujuan pelajaran yang tadi. Ya, di kelompok dulu. Sudah dibagi kelompok? Oke. Sebelum kita lanjut, perhatikan sini dulu, perhatikan sebelum kita lanjut. Amati gambar di sini. Perhatikan gambar. Ya, gambarnya apa itu? Apa itu? Siapa yang tahu kelompok mana? Apa itu? Coba. Apa itu? Sebelum kita lanjut ke titik, apa itu dakwah?
Nah, silakan kelompok taib. Nah, kelompok taib namanya menyebarkan agama Islam. Bagus. Inilah yang maksud dari dakwah pendidikan. Nah, benar sekali jadi jawab tadi sama temannya. Dakwah adalah secara bahasa itu memanggil atau mengundang atau ajakan, himbauan, undangan dan ajakan sebagai seruan atau kemudian menurut istilah. Nah, tadi menurut bahasa, sekarang istilah dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan garis akidah syariah dan akhlak Islam. Sudah tahu sekarang apa itu dakwah? Alhamdulillah. Perhatikan gambar sini. Setelah mengamati gambar apa ini? Gambar olahraga pada masa Rasulullah SAW. Kemudian apa? Dakwah Rasulullah berdakwah ke keluarganya. Kemudian ini sebelum kita lanjut, mari kita amati video pembelajaran tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terang sesuai dengan pelajaran kita hari ini ya. Kita amati video yang ini adalah isi dari presentasinya nanti. Ini adalah sejarah tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan. Perhatikan. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian video yang kedua ini tentang dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Ya, perhatikan video yang kedua. Perhatikan. Nanti itu akan jadi paham presentasi kalian. Perhatikan. Kalian akan simpulkan apa yang ada di dalamnya. Ya, perhatikan. Oke, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Salah satu di antara kelompok yang 4 ini maju untuk presentasikan hasil diskusinya sama temannya. Ya. Siapa yang maju? Kelompok Jahar. Kelompok Jahar maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Silakan maju. Ya. Semuanya. Semua. Perhatikan hasil diskusi teman kalian. Nanti tugas kalian itu adalah bertanya. Teman kalian akan menjawab. Ini terakhir harus semangat ya. Berhala yang terkenal Perhatikan. Hamzah dan Muhammad. Dua juga
Tempat jual belikan juga bukanlah Tuhan dan bersihkanlah pakaian dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu Muhammad membayar dengan maksud memperoleh balasan di kehidupannya, dan karena Tuhanmu bersabar. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki akhlak masyarakat dengan mengajak meninggalkan kebiasaan yang rusak dan diganti perbuatan positif. Perbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan, mengajak masyarakat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah berhala, mengajarkan persamaan hak dan derajat sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, meluruskan adat istiadat, kepercayaan dan kewajaran agama, berdakwah dengan sabar, ikhlas dan tegas, dan menyuarakan hujah dan menurut. Oke, terima kasih. Sudah ya. Nanti Agus. Bagaimana metode dakwah Rasulullah? Bagaimana metode dakwah Rasulullah? Yang bisa jawab mungkin temannya kasih temannya yang mau menjawab. Atau mau pilih? Silakan. Metode Rasulullah itu Perhatikan. agama secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut terdapat pada surat Al-Hijr ayat 94 berikut ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, saya akan menguraikan, menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah belakangnya menyembah berhala, kemudian penyebaran Islam di Mekah. Penyebaran Islam di Mekah itu Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul ketika menginjak usia 40 tahun. Kemudian tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Metode dakwahnya antara lain adalah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah bagaimana? Reaksinya antara lain, satu, kemarahan kaum Quraisy menganggap Nabi Muhammad menghina nenek moyang mereka. Ya. Kemudian penganiayaan terhadap orang yang hijrah ke profesi. Peristiwa ini jadi pada tahun 615 Masehi. Nah, kemudian kaitannya apa? Pelajaran yang kita ambil tadi dakwah Rasulullah kaitannya dengan masa kini. Kaitannya kita ikut serta menyiarkan bagaimana Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi dan terang-terangan. Sekarang kita bagaimana meniru Rasulullah. Cara kita adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalkan mengajak sholat, mengajak berbuat baik, itu adalah salah satu misi kita yang kita kaitkan pada zaman Rasulullah, pada zaman sekarang. Ya, yang berbuat baik. Hikmahnya kita mempelajari dakwah ini, dakwah Rasulullah SAW. Hikmahnya adalah menyadari dengan kesabaran dan keulatan dan menyiapkan agama pasti ditolong. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sebelum kita tutup? Ada? Subhanakallahumma wa bihamdika
Terima kasih anak-anakku. Jangan lupa nanti pelajarannya diulang lagi ya. Oke. Nanti minggu depan saya akan tanyakan lagi. Pelajaran yang sekarang kita pelajari besok ya saya akan tanyakan lagi. Jangan lupa belajar.